Halo, selamat pagi. Ketemu lagi hari ini. Sudah hari Rabu, tanggal 7 April tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, dan silahkan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Dua kartu yang di kanan, di tengah dan kanan, itu menunjukkan situasi di mana kita sukses, di mana kita aman, nyaman. Jadi ada kestabilan di sini. Ya, dua-duanya. Rumah itu juga menandakan kestabilan. Ya, karena kebanyakan dari kita punya rumah itu satu tempat yang digunakan dalam jangka waktu lama. Jadi ada kesan kestabilan pada saat ini dan perasaan nyaman berada di situ. Karena di sebelah kirinya gambar pilihan, gambar tangga. Ini sebenarnya gambar jalan kalau yang klasiknya adalah karena kita sudah pernah membuat pilihan yang pilihan kita pada hari ini membuat kita merasa lebih menjadi diri kita sendiri, membuat kita menjadi lebih tenang. Karena kestabilan itu membawa ketenangan. Oke, apapun maknanya di sini ya. Tapi tiga kartu itu bicara demikian. Nah, ini dari Clairvoyant. Ini adalah tentang prosperity. Jadi kalau ini posisinya adalah masa lalu atau sesuatu sama dengan tadi pilihannya, adalah kita memilih semua yang terbaik untuk kita. Jadi walaupun kita dihadapkan pada banyak pilihan dan semua manusia itu selalu mengambil pilihan atas apa yang dilakukan berikutnya, selalu punya pilihan. Dan pilihannya adalah memastikan bahwa kita berada dalam keberuntungan, prosperity, yaitu menunjukkan kalau kita memang sadar tentang konsen dengan apa yang menjadi langkah kita dalam keseharian. Jadi ini kayak prasyaratnya, kalau kita selalu konsen dengan yang terbaik buat kita, maka kita juga self acceptance-nya tinggi, kan logis ya. Maksudnya kalau kita mengambil keputusan yang kemudian kita sesali kemudian, maka biasanya kita, kenapa aku gitu ya, jadi kayak membodoh-bodohkan diri sendiri ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan yang tepat kemarin, maka sekarang kita juga lebih puas dengan diri kita sendiri. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita sudah memilih jalan yang membuat kita merasa nyaman. Dan karena kita sudah paham tentang sebab akibat tersebut, pilihan dan konsekuensinya, maka kita tahu bahwa jalan ke depan itu adalah selalu jujur dengan apa yang kita inginkan, dan pilihan itu mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi secara sadar kita memilih hidup yang sesuai dengan jalannya kita, integrity. Oke, positif ya, kayaknya jelas itu semua energinya energi positif dari kartu-kartu di depan. Kalau kita lihat bulan conjunction dengan Jupiter, itu perasaannya seperti itu juga. Kita merasa beruntung. Itu yang dirasakan kita. Jadi Jupiter itu adalah posisi di mana kita merasa nyaman. Kita seperti raja karena Jupiter itu adalah tokoh otoritas yang mengedepankan kejayaan. Ya, keberuntungan tuh ada di situ. Feeling fortunate itu Jupiter. Dan dia ada di Aquarius, artinya memang kita merasa bahwa tadi gambar integrity, penggambarannya seperti ini. Kita melihat ke masa depan dengan penuh rasa percaya diri, penuh antusiasme, dan semua yang positif. Jadi berpikir positif ke depan. Nah, ini sebenarnya hari Rabu ini nggak ujuk-ujuk ya kalau kita lihat dari hari Senin. Ada emosi yang sangat intens, tetapi kita sedang diuji berada di spotlight. Hari Selasa adalah kita memastikan bahwa yang kita ambil langkahnya adalah yang terbaik. Maka kemudian berikutnya bulan ketemu dengan Jupiter itu membuat kita merasa bersyukur karena 2 hari yang kemarin kita sudah mengambil langkah semua yang tepat untuk kita. Dan bulan ini membentuk trine dengan Mars. Jadi yang kita rasakan adalah semua energi positif, energi yang antusias, bangga dengan arah kita ke depan. Sextile dengan matahari membuat kita semakin nyaman. Jadi penggambaran tadi, rumah dan jangkar itu seperti ini, bulan dan matahari sextile, ya, harmoni.
Tetapi ini adalah satu pilihan, karena sextile tidak sama dengan trine, ya. Kalau trine itu sama zodiaknya, energinya mengalir begitu saja. Kalau sextile seperti bulan dan matahari sekarang itu adalah pilihan kita, tidak secara otomatis. Jadi kalau kita memang mengambil pilihan dan itu adalah hal yang terbaik buat kita, kita merasa berharga hari ini. Dan kita lihat matahari juga sudah jauh dengan Chiron. Jadi energi yang agak nyelekit kemarin, pembelajaran tetapi hal yang positif, itu sudah lewat. Jadi sebenarnya kita mengambil pelajaran di masa lalu sehingga kita menjauhkan diri kita dari kemungkinan kita harus menghadapi pelajaran yang sama berulang-ulang. Itu. Oke. Kayaknya nggak perlu yang detail, kita langsung ke tarotnya. Di sini energinya tidak semulus yang di depan, berarti ada warning sebenarnya. Personal power. Iya, saya pikir ini adalah sisi yang satunya. Jadi kalau misalnya, ya, yang 2 hari yang lalu kita tidak sepenuhnya lulus, dan setiap orang itu selalu punya kemungkinan itu. Kalau kita hitung persennya, saya berharap semua yang datang ke sini 100% lulus, tapi biasanya statistik itu tidak bicara seperti itu. Mungkin lebih dari 50% justru melewatkan kesempatan positif kemarin, ya, sehingga kalau kita merasa self acceptance-nya rendah, ya, digambarkan dengan Five of Pentacles, itu karena memang kemarin kita sebenarnya sudah tahu bahwa ada pilihan yang baik tapi kita tidak mengambil, sehingga sebenarnya kita sedang melepaskan kesempatan emas kemarin, dan sekarang kita harus menunggu lagi kesempatan berikutnya. Jadi kalau ada ujian yang sama, pastikan untuk kita tidak mengambil keputusan seperti yang kemarin. Ya, ini buat teman-teman yang barangkali harus melewati situasi tadi, regret, ya, penyesalan. Ada rasa tidak bisa menerima, kenapa kok saya memilih hal tersebut kemarin? Karena sekarang saya merasa bahwa saya sendiri. Jadi ini adalah situasi di mana kadang-kadang kita terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Ya, jadi dia bilang begini dan kita akan selamat begini. Ya, tapi ternyata hari berikutnya apa yang dikatakan orang tersebut dia bahkan tidak ingat, dan kita tidak bisa menuntut dia untuk melakukan apa yang kita pikir dia janjikan. Ternyata dia merasa tidak menjanjikan sesuatu. Itu perasaannya seperti itu hari ini. Kalau bertanya kenapa saya mengeluarkannya baru hari ini, dan kalau memang ini warning kenapa tidak diberikan lebih awal, karena memang itu adalah pelajaran hidup. Ya, warning itu kadang-kadang walaupun diberikan lebih awal, kalau memang kita belum siap menerima, kita tetap tidak akan mampu mencernanya. Jadi kita harus percaya bahwa kita punya pace-nya sendiri, punya kecepatan sendiri dalam belajar. Dan kalau hari ini pembelajarannya adalah kita melewati dulu kekecewaan, itu terima sebagai pelajaran dan jangan blame game. Ya, itu termasuk pelajaran penting karena kita menempatkan tanggung jawab itu semua di pundak kita. Karena sebenarnya semua guidance itu sudah diberikan. Dan guidance itu tidak harus keluar dari mulutnya orang lain. Guidance itu bisa datang dari dalam diri sendiri. You cannot get lost. You may wander a bit here and there, but you will always find your way back to the path that leads you home. Exactly. Jadi kalau misalnya dibilangin kemarin kan saya kan bisa melakukan sesuatu di sini, enggak. Karena memang itu adalah satu lingkaran tambahan yang harus kita lewati. Sama seperti kalau kita yang paling mudah workout, ya. Workout kita push up untuk bisa dapat figure seperti itu adalah 20 kali. Kita tahu 20 kali harus dilewati. Nah, kalau misalnya baru 10 kemudian kita berhenti, nggak bisa. Tetap aja walaupun kita tahu bahwa 10 yang berikutnya itu melelahkan, ya tetap harus kita lewati. Dan pada saatnya, ya, walaupun kita harus berkeliling dulu, menunda. Mungkin kalau di sekolah nggak apa-apa kamu
tambah 1 tahun sekolah, artinya tidak naik kelas. Tapi dalam 1 tahun ketika mengulang, itu tiba-tiba loncatannya akan jauh lebih tinggi daripada dipaksakan kalau harus naik kelas, tapi selalu terbata-bata, selalu terseret-seret untuk mengikuti pelajaran. Jadi itulah yang namanya hidup. Kita akan mampu merasa lebih bahagia kalau kita menunda beberapa saat, kita naik tanda petik, karena sebenarnya yang kita lakukan adalah kemudian akan meloncat jauh lebih tinggi dan kita melakukannya dengan penuh percaya diri dan penuh kebahagiaan. Jadi kalau ada yang namanya ditunda secara waktu dan kita sebagai manusia biasanya hitung-hitungan waktu tertunda itu seolah-olah rugi besar, ya, karena waktu adalah uang katanya. Tapi dalam dunia spiritual tidak selalu begitu adanya. Itu yang namanya divine timing. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.